Yang ini lumayan nyaman juga. Tuan Liu? Saya menunggu di sini. Ya. Tuan Wang, catatan dalam dokumen ini, semua uang dan bahan makanan yang ia korupsi tahun terakhir Bisa ditemukan bukti dia memelihara pasukan pribadi. belum ditemukan. Tambahkan lebih banyak orang. Periksa lagi. Namun, saya menemukan akhir-akhir ini dia bertemu secara rahasia dengan para dukun. Pesulap dari dunia persilatan. Beberapa orang ingin menyeberang ke sana. Tak layani penyeberangan. Dengar tidak? Perahu penyeberangan ada di sana. Tuan, ada pembunuh. Cepat pergi lindungi Tuan.
Itu makhluk apa? Pasti itu dikirim oleh mereka. Tuan Wang, kita tidak bisa menunggu lagi. Tolong selamatkan desa kami. Terima kasih penyihir. 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 Inilah desa kami. Benar. Tolong selamatkan kami penyihir. Mengapa rakyat itu berkumpul? Karena pembunuhan dermaga malam, orang-orang panik. Ada rumor ini ulah monster air danau. Untuk menenangkan rakyat, para pengawal istana, upacara khusus. Komandan pengawal. Deng Che. Jan Zhao dari kantor Kaifeng menghadap komandan pengawal. Pengawal Jan tidak perlu formalitas, bangun. Terima kasih, Tuan. Apakah ada perkembangan dalam kasus ini? Bawahan memeriksa jejak kejadian. Saya menyimpulkan bahwa pembunuhnya ada 3 orang. Dilihat dari luka pada mayatnya, cara bertarung mereka sangat aneh, tidak beraturan. Semua tewas satu tebasan. Kedua pejabat itu benar-benar dalam bahaya. Tuan Wang adalah pejabat bersih dan jujur. Bagaimana bisa mengalami nasib seburuk ini? Tuan, silakan lihat ini. Ini adalah benda ini ditemukan di dermaga. Balas, Tuan, benar sekali. Ini pasti berasal dari tubuh monster air itu. Jadi pelakunya pasti monster air, tidak diragukan lagi. Tuan Deng, sebelum kasus ini benar-benar terungkap, jangan buru-buru simpulkan. Apa yang dikatakan Tuan Pao benar. Jika memang benar ada monster, saya pun khawatir akan membahayakan rakyat. Gong Sun Ce, apa pendapatmu? Siswa berpikir sisik ini memang berasal dari pelaku, namun bukan dari monster air, melainkan dari binatang mekanik buatan tangan pengrajin ahli. Binatang mekanik? Benar. Di dunia persilatan ini banyak orang yang memiliki keahlian luar biasa. Ada orang sangat cerdik dan kreatif, mahir teknik mekanik sihir. Mereka gerakkan kayu batu, pembukaan perunggu. Namun, teknik pembuatan binatang mekanik ini seharusnya sudah lama punah. Jika muncul kembali di dunia, bisa menjadi ancaman besar. Penjaga Zen? Ada. Segera selidiki di seluruh kota Bianjing, semua orang yang menguasai teknik mekanik dan sihir. Cari asal sisik ini. Baik. Tunggu dulu. Keponakan saya yang bijak Deng Liulang memiliki hubungan dengan berbagai kalangan di ibu kota. Saya bersedia mengutusnya untuk bantu penjaga Zan selidiki kasus ini bersama. Pasti kita bisa segera menangkap pelaku sebenarnya. Di ibu kota ini, tokoh aneh dan unik yang paling ahli dalam mekanisme dan jebakan tidak lain adalah Sheng Luban. Orang ini tindak tanduknya sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Namun mekanisme jebakan ia buat sangat luar biasa dan rumit. Tiada menandingi. Kalau mencari tahu soal hal seperti ini, karena pengaruh Anda, Tuan. Saya rasa mencari dia adalah pilihan yang paling tepat.
Dia datang. Sekarang orang tu ada di mana? Kau yakin ini memang istana Kian Kun? Kurang lebih benar kok. Anak kecil, bawa mangkuk ini ke kedai mie untukku. Cepat! Kakak Zan, ayo kita pergi. Jangan panik. Itu boneka kayu. Benar-benar ada dunia lain di sini. Ada dunia lain di dalam. Burung terbang tanpa bulu melintasi 5 gunung. Perahu kayu bersayap indah terbang ke langit tinggi. 3 kaki di atas kepala, para dewa melintas. Tuan Dewa berjalan santai dan perlahan di istana Kian Kun yang megah. Dua pejabat yang terhormat, ini adalah Mortis dan Tenon, atau lebih suka benda dari tembaga atau besi. Kami datang untuk mencari Sheng Luban. Bisa diatur, bisa diatur. Tuan kami sedang beristirahat di ruang belakang. Silakan berdua istirahat sebentar. Saya akan segera memanggil beliau sebentar lagi. Ini semua benda apa sih? Yang ini lumayan nyaman juga. Tuan Liu? Kau melahirkan satu... Siapa di sana? Satu melahirkan dua secara bersamaan. Sebenarnya siapa kamu? Berani pakai sihir untuk menipu pejabat ini. Keluarlah! 2 melahirkan 3. Tuan pejabat, kau benar-benar meremehkan keahlian mekanikaku. 3 melahirkan segala sesuatu.
Hanya kemampuan seperti ini, orang-orang istana pun tak lebih hebat dari ini. Hanya sekadar teknik mekanika saja? Pura-pura jadi dewan tu. Urusan Kai Feng tak berkepentingan menyingkir. Kau wanita. Lalu kenapa aku wanita? Tanpa dendam permusuhan? Kenapa kau ingin mencelakai aku? Kau datang ke istana Qian Kun mencariku berpedang. Mungkin maksud baik. Menemukanmu. Jadi begitu? Kamu adalah Sheng Luban. Tadi aku sudah banyak bersalah padamu. Tak perlu formalitas. Aku malas mempermasalahkannya. Tunggu dulu, Nona. Ada satu hal lagi yang butuh bantuanmu. Kalian anjing-anjing istana ini. Bunuh baik untuk prestasi. Memperkaya diri sendiri. Membantu. Tak mampu membelinya. Kita tak saling kenal. Mengambil kesimpulan sembarangan. Karena di dunia ini, semua burung gagak sama hitamnya. Meski tak percaya padaku, Tuan Bao, Anda tidak mempercayainya. Tuan Bao. Houshou dari Kaifu. Benar. Jadi kau adalah... Aku penjaga istana 4 pedang depan Kaisar? Zhan Zhao. Tak disangka, Sheng Luban yang legendaris itu ternyata seorang gadis. Masih banyak hal yang tak kau sangka di dunia ini. Sheng Luban itu hanya nama samaran yang kubuat saat iseng saja. Nama asliku adalah Gong Shuling. Nona bermarga Gongshu, mungkinkah dia keturunan langsung Luban? Benar, aku memang keturunan langsung Luban. Aku murid 56 Gongshu. Jadi si gendut berwajah hitam ini pasti... Berani sekali kau! Penjaga pameran. Ternyata kau juga cukup temperamental ya. Berani sekali. Tadi di istana Qian Kun, seharusnya aku sudah memberimu pelajaran. Anda... Sudahlah, malas debat denganmu. Ini adalah jilid rahasia dari Kue Iman. Hilang satu... Kue Yimen juga dikenal sebagai Kitab Luban. Konon katanya, kitab ini ditulis oleh orang suci Luban. Jilid pertama berisi tentang teknik Tao. Jilid kedua soal metode solusi pengobatan. Semua itu lama aku pelajari saksama. Konon ada satu jilid rahasia lagi yang mencatat cara para ahli binatang mekanik membuat makhluk mekanik. Selama ratusan tahun tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Hari ini bisa melihatnya sungguh keberuntungan bagiku. Semua orang bilang Gong Sun Ce adalah Zhuge Liang di masa kini. Otak cerdas kantor pemerintahan Kaifeng. Lihatlah dirimu. Gayamu seperti orang belum lihat dunia. Sejujurnya, aku adalah ahli binatang mekanik. Jilid rahasia ini buktinya. Kalau saja leluhurku dulu tidak memutuskan mundur dari dunia persilatan, sekarang sekte terbesar di dunia persilatan punya kami. Berdasarkan sisik yang kalian temukan, ini pasti makhluk mekanik. Silakan lihat. Makhluk mekanik terbagi menjadi terbang langit ke bumi, Islam jiwa. 4 jenis 32 makhluk. Berdasarkan sisik besi ini, makhluk ini tampak seperti kura-kura berwujud naga jiao. Tubuhnya besar, namun kulit tembaga, rangka kayu. Jadi makhluk mekanik ini seharusnya adalah Xuan Wu. Namun benda ini sangat sulit dan memakan waktu untuk dibuat dan masih membutuhkan sebuah alat khusus. Dari mana dia mendapatkan alat itu? Alat apa itu? Roda gigi besi hitam. Struktur makhluk mekanik ini sangat rumit. Hanya roda gigi besi hitam buatnya beroperasi lancar. Karena alasan inilah 100 tahun terakhir satu pun membuat makhluk mekanik. Makhluk mekanik ini begitu rumit
Sepertinya orang yang membuatnya pasti punya niat besar di baliknya. Gadis Gongshu, apakah Anda tahu dari mana asal roda gigi besi hitam itu? Membantu kalian mencarinya juga mungkin saja. Tapi kalian harus setuju dengan 2 syarat dariku. Sebutkan, Nona. Pertama, aku hentikan di istana Qian Kun. Harus membayar upahku 2 kali lipat. Kedua, setelah urusan ini selesai, cari seseorang. Siapa orang itu? Nanti juga kalian akan tahu. Kalau begitu, mohon Nona Gongshu membantu kami menyelidiki kasus ini. Setelah pelaku tertangkap, pemerintah akan membalas setimpal. Tidak masalah. Penjaga pameran. Tuan Deng sudah mengutus keponakannya untuk bersamamu. Kenapa ini? Tolong, tolong! Tolong, tolong! Jangan dekati aku! Tolong, tolong! Hamba tua ini memberi salam kepada Tuan. Tuan mengutus saya memberitahu Anda kantor pemerintahan Kaifeng terlibat dan menemukan Qian Kun Gongsheng Luban membantu. Tanpa perintah Tuan, jangan biarkan binatang mekanik itu muncul. Jika tak ada lain, hamba tua mohon pamit. Kau datang. Saudara Zan, kita mau kemana ini? Mencari petunjuk. Mencari petunjuk? Aku bilang, bisakah kalian mengikuti lebih dekat? Gadis ini adalah Musuh bebuyutan Sheng Luban yang tak bisa didamaikan. Saya adalah Gong Shuling. Aku dengar kau jatuh ke kandang babi. Akulah pertama kali datang menyelamatkanmu. Kalau begitu, Liu Lang harus berterima kasih pada Nona. Selamatkan dari kandang babi. Itu hal kecil saja. Gadis Gongshu, sebenarnya kita mau pergi kemana? Entah apakah Tuan Zan pernah mendengar. Iblis dan roh jahat melintang ke langit. Di Kaifeng, dunia bawah tersembunyi dalam gelap. Belum pernah mendengarnya. Juga, orang seperti kalian lama makan gaji pemerintah, tentu tidak pernah tahu, tidak peduli. Ikuti aku. Seorang pendekar sehebat Tuan Shan ternyata juga tahu merasa khawatir ya. Tenang saja, di tempat ini tidak ada orang, mereka tidak akan bisa mendengar. Apa itu pasar hantu? Tempat seperti ini, orang-orang yang datang dari utara dan selatan pasti punya rahasia masing-masing. Kalau sampai bocor, bagaimana jadinya? Orang-orang itu akan membesarkan anak-anak yang gagal dijual. Mereka akan dididik khusus untuk melayani para pedagang dan tamu, orang bisu dan tuli. Tempat ini benar-benar tersembunyi, bahkan di bawah kantor pemerintahan Kaifeng. Ternyata ada bahaya sebesar ini tersembunyi di sini. Dulu pejabat itu ngapain saja? Begitu sampai di sini, lupakan identitasmu. Sejak zaman Chungqiu dan Zhang Wo, berapa dinasti yang pernah menjadikan Dianjing sebagai ibu kota?
Dan berapa banyak peninggalan yang tersisa sejak Sungai Kuning meluap setiap 10 tahun. Tak terhitung berapa banyak rahasia yang tersembunyi di sini. Selamatkan anak-anak. Selamatkan anak-anak. Tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anakku. Ini bukan salah kantor pemerintahan Kaifeng dan juga bukan hal bisa ditangani kemampuan mereka. Ternyata banyak orang yang diketahui oleh Nona Bongshu. Bagaimanapun juga, aku juga orang yang cukup dikenal di kalangan ini. Pengetahuanku tidak kalah banyak dari kalian. Kalian semua ini, setelah jadi pejabat, urusan dunia persilatan juga sudah jarang kalian urus, kan? Oh, nama julukan Nona itu di dunia persilatan adalah Susu. Kenapa itu seru sekali? Tolong aku. Lepaskan aku, jangan pergi. Tolonglah aku. Tuan. Ayo, Tuan, ayo. Lian, ayo. Baiklah, hati-hati di jalan. Saudara Zhan, aku mau keluar untuk menyejukkan badan. Di sini terlalu banyak orang aneh. Sebaiknya jangan bertindak sendirian. Tenang saja, tenang saja. Basiliun Shenji. Ayo, kita lihat saja nanti. Isu. Resep pengorbanan untuk kaki panjang Lau Hai. Tidak tahu dupa mana yang sedang dibakar. Apa maksudnya dia bicara begitu? Si Mener Qiu menunjuk ke pintu. Keluarga siang. Mencari jalan apa? Datang dari barat, terang di timur, api tak bisa membakar. Air tak bisa memadamkan. Beren yang menguasai dunia bawah tanah. Bawa dua. Barang yang dicari Nona. Ini memang barang langka. Datang lebih awal belum tentu seberuntung datang di waktu yang pas. Kebetulan di sini masih ada 2. Terus terang saja, bulan lalu saya sudah menjual 7. Sekarang roda gigi besi hitam ini benar-benar jadi rebutan. Roda gigi besi hitam ini memang barang langka. Tapi bagaimana saya tahu ini asli? Asli. Aduh. Kamu juga sudah terima uangnya. Saya masih mau tanya sesuatu. 7 roda gigi itu kamu jual ke siapa saja?
Anda bisa sampai ke sini. Sandi kata Anda juga tepat. Mana mungkin saya tidak tahu aturan di sini. Kalau Anda cuma mau bercanda dengan saya, sudahlah. Tapi kalau Anda datang mencari pemilik roda gigi yang sudah dibeli itu, maaf, saya tidak bisa memberitahu apa-apa. Karena kita sudah buka usaha, pasti ada kesempatan untuk bernegosiasi, benar kan? Baiklah, cepatlah. Apa? Aduh, aku benar-benar tidak percaya ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi padaku? Aku benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Hans, Oh, saya tahu. Tidak apa-apa. sudah bangun dia, cepat. Jangan kejar lagi. Dengan ini, kita juga bisa menemukan pembeli di balik layar. Ada apa ribut-ribut begini, Linduni Tulan? Dua pejabat istana hilang tanpa jejak. Belasan orang tewas. Kemarin di depan istana, si Tuyuho hampir saja kehilangan nyawa saat naik kereta karena diserang monster. Kalau terus begini, apa kota utama Som ini masih pantas disebut ibu kota? Hamba telah mengecewakan kepercayaan Baginda. Sekarang di istana, semua orang membicarakan hal ini. Pengawas astronomi bilang bahwa turunnya pembunuh dari langit adalah hukuman dari langit karena aku memerintah dengan tidak bijak. Para pejabat tua itu diam-diam berkata, aku terlalu tenggelam dalam minuman dan wanita, tidak peduli pada rakyat, dan mereka bahkan sudah menyiapkan rencana agar aku turun tahta dan menyerahkan kekuasaan. Hamba bersalah. Aku beri kau waktu 10 hari lagi. Sebelum festival Tianxing, pastikan kasus ini sudah terungkap. Hamba menerima perintah. Aku mengerti. Bagaimana hasilnya? Ini adalah peta Bianjing yang digambar oleh Perdana Menteri awal negara, Han Wang Zhaopeu. Apa bulannya itu? Meskipun kita tidak tahu kemana sisa roda gigi besi hitam itu pergi. Tapi lencana kecil ini justru mengungkap kelemahan fatalnya.
Pada lencana ini terukir prinsip-prinsip Bagua dari kitab Yu Qing. Menurutmu, apakah dia akan sembarangan memilih tempat di Bianjing? Maksudmu dia akan mengikuti prinsip Bagua dari Yu Qing? Memilih tempat tinggal sesuai arah tertentu. Benar. Dengan petunjuk ini, kita bisa mencari jejaknya berdasarkan peta. Kalau seperti yang kau katakan, maka tempat tinggalnya pasti di posisi tertinggi dan paling strategis, menguasai seluruh wilayah. Tapi itu semua adalah wilayah istana kekaisaran. Jangan-jangan si pembunuh itu ada di dalam istana? Jangan lupa masih ada hal-hal lain. Langit memiliki 8 penjuru. Bumi terbagi menjadi 5 arah. Posisi baru terletak di tingkat keempat yang agak menyimpang. Jadi ada 4 kemungkinan. Jika kita menganggap Fanlong sebagai salah satu posisi bintang, maka akan ada 4 titik utama Biwani. Jika dugaanku benar. Yang mana di antaranya? Tepat di tengah-tengah posisi utama langit. Kamu yakin tidak salah? Tempat ini kelihatannya sudah lama terbengkalai, tidak seperti tempat yang sering dimasuki orang. Pasti tidak salah. Shangno. Gerakanmu payah sekali. Masih harus memanjat tembok juga? Pilihan arah untuk memanjat tembok ini aku hitung berdasarkan Bagua. Sekarang musuh sudah tahu kita sedang menyelidiki mereka. Tahu kita masuk lewat pintu utama yang sering mereka gunakan. Itu sama saja cari mati. Kamu ngerti nggak sih soal Zoe? Hei, ada orang di rumah nggak? Kalian masuk ke sini gimana caranya?
Tentu saja, ada senjata rahasia sehebat ini. Ternyata lawan memang ahli mekanisme. Semua harus ekstra hati-hati. Tak disangka ada juga yang bisa menemukan tempat ini. Kami dari kantor pemerintahan Kaifeng menyelidiki kasus ikut. Ternyata dari pihak pemerintah. Ikut kamu? Kita lihat dulu apa kamu punya kemampuan itu. Minggir. Mereka bukan orang biasa. Tuan Bungsul, tolong selamatkan orang, cepat. Salam hormat, Tuan. Binatang mekanik itu sudah membuat seluruh kota Bianjing geger. Bahkan orang-orang dari kantor pemerintahan Kaifeng pun tak berdaya. Latihan puisi Anda tidak sia-sia, terkenal. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Beberapa hari lagi setelah rencana besar Festival Tian Qing selesai, Cao Zhen akan menginap di Pavilion Qingyun. Hanya ada beberapa pengawal, tidak ada orang lain. Anda tahu apa yang harus dilakukan, Tuan? Saya pasti bisa mewujudkan keinginan Anda. Baik. Besok, aku akan diam-diam membantumu. Setelah semuanya berhasil, kau akan menjadi guru negara di dinasti baru. Saat itu, kau pasti bisa mewujudkan keinginan untuk mengharumkan nama perguruanmu. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan. Saya mohon diri.
Bagaimana dengan Paman? Bagaimana hasilnya? Paman, tenang saja. Semuanya berjalan sesuai rencana, ya. Orang yang ditemukan kantor pemerintahan Kaifeng itu, ahli mekanik itu sudah terkena jarum beracunku. Sekalipun Hua Tuo masih hidup, dia pun tak akan bisa menyelamatkannya. Baik. Bagaimana? Sepertinya dia terkena racun langka tertentu. Dengan obat, aku masih bisa menjaga nyawanya. Tapi melihat denyut nadinya ini, aku takut akan sesuatu. Khawatir nyawanya terancam. Ayah, jangan pukul lagi. Kakak sudah tahu salah. Kalau terus dipukul, dia bisa mati. Gongshu King, tahu-tahu salahmu? Aku tidak salah. Karena ada yang mengundang keluarga Gongshu untuk tampil, aku ingin mendapat kehormatan. Menciptakan pencapaian apa salahnya? Kalian hanya tahu menahan diri, Chen Gui. Itu hanya akan membuat nama baik keluarga Gongshu lenyap dari dunia ini. Kamu bukan hanya tidak mengakui kesalahan sendiri, bahkan membantah Jinhai. Itu benar-benar durhaka. Anda pengecut dan penakut. Kalian tidak punya nyali. Kalau begitu, biar aku yang membela keluarga Gongshu. Kami keluar dari keluarga Gongshu. Ayah, berikan kakak satu kesempatan lagi. Kakak mau pergi. Ayah, tolong beri dia satu kesempatan lagi. Lihat, kakak sudah mau pergi. Kakak, jangan pergi. Lepaskan aku. Kak, jangan pergi. Aku akan membuktikan pada kalian semua apa yang dikejar Gongshu King. Itulah jalan sejati. Tidak boleh pergi. Lepaskan aku. Tidak boleh pergi.
Tengah malam. Gunung Fianyu. Pavilion Wangyu. Pepe. Abit Ling, Pepe. kamu sudah dewasa. Lebih Pinji. Jadi gadis besar. Selama bertahun. Baik-baik saja. Bagaimana dibilang baik? Kenapa tidak baik? Bertemu keluarga. Juga anugerah dari langit. Mau ikut aku pulang? Pulang. Aku tak bisa pulang. Ayah sangat merindukanmu. Aku dia bukan ayah sama anak. Apa ini? Aku demi keluarga Gongshu. Demi penjinak binatang. Demi mengejar kebenaran. Jalan kebenaran? Apa jalan kebenaran harus sekejam ini? Kalau saja keluarga Gongshu tidak menutup diri, aku tak perlu seperti ini. Mekanik jatuh ke tangan orang jahat akan membawa bencana bagi dunia tahu? Bersikap penurut saja hanya akan membuat keahlian keluarga Gongshu punah. Jadi binatang mekanik, kamu yang membuatnya? Benar. Yakuten. Kenapa buat hewan mekanik? Demi itu, seni mekanik Gongshu Jia Beast Master membuatnya berkembang. Abit Ling, bagaimana kalau kau ikut denganku? Bisa lewati malam. Sop adalah festival Tianti. Selama kaisar saat ini mati di tangan binatang mekanik, maka seluruh dunia akan tahu keluarga Gongshu punya teknik penjinak binatang. Berani kau lihat pedangku? Kau mengkhianatiku. Gadis Gongshu, ada hal sulit kau ungkapkan. Bisa menceritakannya pada Tuan Bao. Beliau akan membelamu. Memang benar aku mengenal penjinak binatang dari binatang mekanik itu. Dia adalah... Itu saudaramu Gongshu King. Benar, Tan? Bagaimana kau tahu? Saat merebus ramuan, seseorang masuk kantor. Agar membuatnya curiga, aku pura-pura tertidur. Aku melihat dia sedang mengobatimu dan meninggalkan papan sandi kayu. Tuan Bongsun memberitahu kami, sandi tertinggal. Memintamu ke pavilion Wanyue, Gunung Fianyue. Kami sudah selidiki kau punya kakak kandung yang pergi lama lalu. Aku ingin dia kembali ke jalan benar, tinggalkan kejahatan. Guen Bao, berbelas kasih, berikan tataku jalan hidup. Gongshu Ling rela melakukan apapun meski menempuh bahaya. Nona Gongshu, cepatlah bangun. Apa yang kau pikirkan, Rasatan? Semua sudah kami pahami. Tetapi, negara Song kita punya hukum. Ku pun tak bisa taweh pelafaan. Aku terpengaruh orang lain. Tadi malam di Vera, dia membuat binatang mekanik. Adalah untuk Demi membunuh kaisar pada festival Tianti malam ini.
Pengadilan ini menyelidiki jelas bahwa dalang dibalik semua ini Ibu Deng Che. Dan poin penting sekarang adalah membujuk katakmu untuk segera berhenti. Jangan sampai terus salah. Malam ini di Festival Pian King, kasus ini harus diselesaikan. Hari ini adalah Hari Raya Tian Qing. Aku dan para pejabat akan minum bersama. Semoga Kaisar selalu sehat dan selamat. Semoga Kaisar selalu sehat dan selamat. Siapa itu? Siapa aku? Hari ini akan kubiarkan seluruh dunia tahu siapa aku benar. Penawan, lindungi Kaisar. Cepat mari, cepat. Ayo cepat.
Penawang menuang lipop. Itu batu aspal. Pepe, berhentilah Anda. Adik Ling. Gadis Gongshu. Gadis Gongshu. Gadis Gongshu. Anda. Adalah. Jangan bicara. Wan Wongsun bisa menyelamatkanmu. Baik. Tuan pejabat. Gadis Gongshu. Kamu wanita. Kenapa aku wanita? Hiduplah dengan baik. Tak. Apa kamu sudah benar-benar nekat? Berani menggunakan sihir untuk menyerang pejabat? Boteng, bawa si pembunuh ke penjara mati. Apa yang dikatakan Tuan Deng memang benar. Pembunuh itu memang harus ditangkap. Penawal. Ya. Tuan, Tuan. Bengkel.
Terebut tahta yang gajah. Pura-pura selamatkan Kaisar. Sekongkol penjinak binatang buas. Kekejaman kehidupan. Dia terebut kuasa istana. Menyebabkan orang tewas. Sekarang ada bukti dan saksi di depan mata. Apa lagi ingin kamu katakan? Tuan, hamba difitnah. Hamba diserang monster air itu. Hampir saja kehilangan nyawa, Tuan. Adikmu pernah memohon pada pengadilan ini untuk memberi keringanan. Tapi aku tidak bisa mengabulkannya. Sekarang dia menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar nyawamu di hadapan Tuan. Zhang Xuqin, hidupmu terlilit hutang. Jangan sampai mengecewakan ketulusan hati adikmu. Dia orangnya. Benar, dia. Anda, Rasus Bibir Maga. Aku mengikuti perintahnya. Menggunakan boneka mencelakai pejabat. Dan menyuruhku memakai binatang mekanik untuk menyerangnya. Kamu bersihkan kecurigaan dari dirimu. Kini coba mencelakai Tuan. Itu sudah direncanakannya sejak awal. Zhang Xuqin, aku tak dendam denganmu. Kenapa kau menuduhku sembarangan? Semua sandiwara. Penawal. Ada. Bawa para pengkhianat seperti Dengke dan yang lainnya pergi. Wah, Tuan, hamba tidak bersalah. Tuan, hamba tidak bersalah. Tuan, hamba tidak bersalah. Bel Aiking. Dalam satu malam ini, selidiki monster air bikin kekacauan. Dalam meredam kasus matar besar ini, tapi kenapa di dalam hatiku, aku tetap tidak bisa merasa bahagia? Hamba juga merasakan hal yang sama. Kau ingin pergi? Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk beberapa hari. Kapan kau kemari? Aku tidak tahu. Lupakan lama. Lupakan lama. Kembali sendiri. Jangan lari. Berhenti di situ. Berhenti. Pencuri kecil, berhenti kau. Barang Bin Yuehua berani kau sentuh. Berhenti. Vin Yuehua,